Halo semua, pernah nggak sih kalian dengar istilah LGBTQ+? Istilah ini sering muncul di media sosial, berita, bahkan diskusi kampus. Tapi, apakah kita benar-benar paham apa arti LGBTQ+ itu sendiri? Dalam video ini, kami akan menelaah beragam perspektif tentang LGBTQ+, dengan tujuan melihat bagaimana LGBTQ+ dipahami dari berbagai sudut pandang akademik. LGBTQ+ bukanlah konsep yang memiliki satuan definisi tunggal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa makna LGBTQ+ terus berkembang seiring perubahan sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Di Indonesia sendiri, LGBTQ+ sering dipahami sebagai kelompok sosial dengan orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda dari heteroseksual. Sementara, dalam kajian internasional, LGBTQ+ dipandang sebagai identitas yang lebih dinamis dan beragam. Perbedaan inilah yang mendorong penulis untuk menelaah berbagai definisi yang sudah ada, agar diperoleh pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif. Pembahasan ini digunakan untuk melihat bagaimana konsep LGBTQ+ dipahami melalui berbagai sudut pandang akademik. Beragam definisi yang ada menunjukkan bahwa LGBTQ+ merupakan konsep yang kompleks dan tidak dapat dipahami dari satu pendekatan saja. Dari perbandingan tersebut, muncul gambaran pemahaman yang lebih utuh dan kontekstual. Mari kita mulai dari definisi dasar. Self pada tahun 2015 menjelaskan bahwa LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, bisexual, dan transgender yang mulai digunakan luas sejak tahun 1990-an. Pri dan rekan-rekannya pada tahun 2021 mendefinisikan LGBT sebagai individu dengan orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dari heteroseksual. Kemudian, istilah ini berkembang menjadi LGBTQ+. Menurut Kumar dan Kamala tahun 2024, LGBTQ+ mencakup lesbian, gay, bisexual, transgender, serta queer atau questioning, di mana setiap identitas memiliki pengalaman yang berbeda. Menurut Caceres dan rekan-rekannya, pada tahun 2020 menekankan bahwa komunitas LGBTQ+ tidak dapat dipandang sebagai satu kelompok yang homogen. Sementara itu, menurut Hudi dan rekan-rekannya, mendefinisikan LGBTQ+ dari sisi perilaku dan identitas sebagai individu yang memiliki ketertarikan seksual terhadap sesama jenis atau yang mengidentifikasi diri sebagai transgender. Terakhir, Yansyah dan Rahayu tahun 2018, serta Pratama dan rekan-rekan tahun 2018 memandang LGBTQ+ sebagai perilaku menyimpang berdasarkan nilai moral, agama, dan budaya tertentu. Nah, dari berbagai definisi tersebut, dapat dilihat bahwa tidak ada satu definisi tunggal yang sepenuhnya mewakili konsep LGBTQ+. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebagai contoh, seorang individu transgender mungkin tidak hanya menghadapi persoalan identitas personal, tetapi juga tantangan sosial, stigma, dan keterbatasan akses layanan. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman LGBTQ+ sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Oleh karena itu, penulis tidak memilih satu definisi saja, melainkan menyusun definisi irisan dari berbagai pandangan yang ada. Sehingga definisi yang dihasilkan oleh penulis adalah LGBTQ+ merupakan istilah yang merujuk pada kelompok individu dengan orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda dari heteroseksual atau cisgender, termasuk lesbian, gay, biseksual, transgender, serta queer atau questioning. LGBTQ+ tidak hanya menggambarkan aspek ketertarikan atau identitas personal, tapi juga mempresentasikan keberagaman pengalaman individu dalam konteks sosial, budaya, dan kehidupan sehari-hari. Sebagai kesimpulan, LGBTQ+ merupakan konsep yang kompleks, beragam, dan terus berkembang. Tidak ada satu definisi mutlak yang dapat digunakan untuk semua konteks.
Pemahaman yang komprehensif dan netral diperlukan agar isu LGBTQ+ dapat dikaji secara lebih tepat, terutama dalam konteks akademik dan sosial. Melalui pendekatan definisi irisan, artikel ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih seimbang dan bertanggung jawab secara ilmiah. Sampai di sini dulu pembahasannya. Tetap kritis, tetap open-minded. Terima kasih sudah menyimak.